warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berhubung udah mendekati lebaran nih, jadi daripada ngupload video, selama saya menjalani kegiatan sebagai gadis petualang. Oh iya, sebelumnya bagi yang baru mampir nih ke channel Gadis Petualang, ada baiknya untuk subscribe dulu ya. Karena dengan subscribe kalian membantu channel ini terus berkembang dan semoga bisa selalu memberikan hiburan dan manfaat bagi kita semua. Amin. Resiko dan tantangan. Pastinya sebagai seorang gadis yang masih muda, perasaan gadis memang masih muda ya. Banyak sekali resiko dan tantangan yang harus saya terima selama kegiatan menjadi gadis petualang, terutama dari pihak keluarga. Karena awalnya tidak diberikan izin untuk kegiatan camping, apalagi solo camping. Karena pertimbangan mereka adalah keselamatanku yang paling penting. Mengingat kemana-mana saya selalu sendiri, makanya mereka selalu khawatir. Akibatnya dulu waktu pertama solo camping saya harus selalu berbohong. Izinnya sih nginep ke rumah teman, padahal ke gunung untuk membuat konten video YouTube. Pastinya sih resikonya dimarahin, tapi ya mau gimana lagi. Dimarahin pun menjadi beban tersendiri buat aku. Tapi setelah sekian lama menjalani kegiatan berpetualangan, lama-kelamaan keluarga akhirnya bisa menerima dan artinya saya berkegiatan tanpa harus berbohong lagi, melainkan sudah mendapatkan izin resmi dari orang tuaku sendiri. Kenapa seperti itu? Karena saya selalu menjelaskan kepada orang tua dan juga bukti video yang selalu saya uploadkan bagaimana prospek menjadi seorang YouTuber. Maka dari itu besar harapan saya di channel ini agar dapat berkembang dan maju. Banyak subscribernya, bisa dimonetisasi sehingga bisa membantu ekonomi keluarga. Hal inilah yang memang selama ini menjadi satu-satunya pemacu keberanian saya untuk melakukan solo camping di gunung ataupun di hutan. Karena saya ingin merubah kondisi ekonomi keluarga yang selama ini terpuruk dan selalu menjadi bahan ejekan orang lain. Itulah kenapa saya mengambil tema video kali ini tentang resiko dan tantangan, karena saya ingin membahas sedikit tentang kisah kehidupan gadis petualang yang pastinya belum kalian ketahui semua. Bukan untuk bermaksud meminta belas kasihan ya, tapi semoga dengan video ini bisa menjadikan bahan motivasi bagi kalian semua yang memiliki kisah hidup sama seperti saya, sehingga bisa tetap tegar dan semangat dalam berkarya demi sebuah harapan bisa membantu keluarga dan lingkungan ketika nanti sudah sukses di YouTube dan menjadi konten kreator yang baik. Sampai detik ini pun saya masih sering mendapatkan cap buruk dari lingkungan masyarakat. Ya, kalian tahu sendiri di desa beda dengan di kota. Sebagai seorang gadis remaja, saya dituntut untuk selalu berada di rumah dengan keluarga, sedangkan kegiatan gadis petualang mengharuskan untuk sering berada di luar rumah. Akibatnya, masyarakat sering menggunjing saya dan keluarga, mendapatkan omongan yang buruk tentang saya dan keluarga, dan mereka pun menganggap ini, itu, segala macam deh pokoknya. Ya, tapi saya nggak terlalu menanggapi karena yang terpenting buat saya adalah keluarga saya percaya 1000% kepada saya dengan apa yang saya lakukan, dan pastinya saya akan selalu menjaga kepercayaan mereka semaksimal mungkin. Tantangan yang sering saya hadapi adalah ketika solo camping di gunung. Kalau solo camping di hutan sih kecil tantangannya, paling cuma ketemu makhluk gaib. Tapi kalau di gunung ya bisa kalian lihat sendiri, di kondisi gunung sekarang itu udah kayak pasar malam, ramenya banget gak ketulungan. Apalagi kalau weekend, dan secara otomatis intensitas mengganggu kegiatan saya pun menjadi tinggi. Terkadang mereka pun datang menghampiri ke lokasiku dengan alasan pengen berkenalan lah, inilah itulah, yang pada akhirnya mereka mengganggu proses pembuatan konten. Apalagi kalau ketemu para pendaki yang naik gunung cuma karena ingin berpesta minuman keras atau mabuk-mabukan. Karena menganggap kalau gunung adalah tempat paling aman
tanpa khawatir ada razia. Miris sekali ketika melihat kondisi seperti itu sekarang, karena banyak dari mereka yang memang sengaja menjadikan gunung sebagai tempat untuk melakukan hal-hal yang negatif. Pernah beberapa kali saya diganggu oleh mereka yang tentunya saya bisa melawan dan pergi ke lokasi lain untuk mencari tempat yang pastinya tempat yang lebih aman. Pesan saya bagi para perempuan nih, terutama yang punya hobi naik gunung seperti aku, untuk membekali diri kalian dengan pengetahuan bela diri walaupun sedikit. Ya, apapun jenis bela dirinya, yang penting bisa dan sedikit tahu tentang pertahanan diri agar ketika menghadapi hal-hal semacam itu tidak panik, dan tentunya bisa menjaga diri dan selamat dari berbagai ancaman orang-orang yang datang, dari orang-orang yang ingin mengganggu dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Waktu itu sih sempat terekam di kamera ketika saya diganggu oleh beberapa pendaki, tapi karena durasinya sebentar jadi nggak saya upload, takut dikira settingan, cuma untuk menaikkan rating konten gadis petualang. Tantangan lainnya yaitu karena bertemu hewan buas. Ya, bisa kita pahami bahwa yang namanya di hutan pastinya banyak sekali hewan buas yang kita nggak tahu jenisnya dan besar ukurannya seperti apa. Pernah dulu ketemu babi hutan yang gede-gede banget, ketemu ular dan lainnya sebagainya. Tapi buat saya malah lebih beruntung ketemu seperti itu daripada bertemu sama manusia yang nggak bertanggung jawab. Tantangan yang lain ini mungkin menjadi pertimbangan bagi kalian semua. Seperti di video saya yang sebelumnya, tantangan paling menyeramkan adalah ketika harus bertemu dengan makhluk dari dunia lain atau makhluk gaib. Ya, kalau bagi sebagian orang sih itu hal sangat mengerikan, tapi bagi saya secara pribadi tidak terlalu memikirkan hal itu. Hanya kadang sering kaget kalau mereka tiba-tiba menampakkan diri. Yang terpenting adalah tidak perlu panik ketika bertemu hal-hal gaib di hutan, karena di hutan memang tempat dari mereka, jadi kita harus bisa menempatkan diri dimanapun dan kapanpun. Jadi teruslah beretika dan ingat kalau kita itu tidak hidup sendiri, melainkan berdampingan dengan mereka yang tidak kasat mata. Jadi saling menghormati itu penting. Kepanjangan ya aku ceritanya. Ya udah deh, saya cukupkan sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bisa menginspirasi bagi kalian semua yang senasib dengan saya. Perubahan hanya terjadi ketika kita mau bergerak maju dan terus berinovasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selalu semangat dan berdoa, semoga apa yang kita harapkan dan kita citakan dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Salam lestari, salam rimba, gadis petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.